Halo guys, selamat datang di channel Arya. Sekali ini akan membacakan cerita horor atau chat horor yang saya dapat di Facebook lagi dari akun fanspage cerita horor Twitter yang berjudul Perkampungan Gaib di Rumahku. Oke guys, kita lanjut saja. Cerita ini aku dan keluargaku sendiri yang mengalaminya. Mungkin di antara kalian tanpa kalian sadari, mereka sudah ada mendiami di tanah itu dan membentuk suatu perkampungan. Tanpa kalian sadari, kalian hidup di tengah-tengah mereka. Sebuah perkampungan tak kasat mata. Entah dari kapan dimulai, tapi ini cerita menurut sudut pandangku. Panggil saja aku Momo. Aku tinggal di kota kecil perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, di desa di ujung kecamatan kota. Dari aku kecil, orang tuaku bekerja sebagai buruh tani di desaku, dikelilingi persawahan. Jadi hampir semua warga dulu masih menjadi petani dan buruh tani. Keluargaku hidup sangat sederhana, bisa dibilang miskin, karena dari aku SD sampai SMK sekolah lalu menggunakan kartu keluarga miskin. Tapi bukan itu yang aku mau ceritakan. Ini masih berhubungan dengan tetanggaku yang melakukan pesugihan. Kalian kalau sudah pernah membaca ceritaku, Sundal Bolong Kembar, pasti ingat kalau ibuku pernah ditawari pesugihan oleh ular berkepala banteng. Itulah awal mula teror yang terjadi di rumahku. Sejak adikku lahir, mungkin sekitar umur 2 tahun, dan aku masih SD mungkin kelas 2. Ibu sudah menyuruhku untuk belajar tidur sendiri. Waktu itu masih tidur berempat dengan ayah, ibu, dan adikku. Katanya sih biar aku bisa mandiri. Tapi aslinya aku benar-benar anak penakut. Nah, aku mohon pada ibu untuk tidur dengan mereka, tapi malah kena omel. Yang katanya aku udah besar, masa tidur sama orang tua terus? Dengan hati yang berat aku mengikuti ibu ke ruangan sebelah dengan membawa jarik untuk selimut. Kamar baruku sebenarnya hanya di sebelah, tepatnya di depan kamar ibuku. Hanya berbatas triplek saja, tapi yang membuatku takut bukan itu, melainkan ranjang yang kupakai adalah ranjang bekas dipakai kakekku yang sudah meninggal. Pun ruangan kamarku 2 kali lebih lebar dibanding kamar ibuku. Hanya ada ranjang saja di dalam kamar, sisanya ruangan kosong. Jangankan anak kecil, kita yang udah dewasa pasti berpikir macam-macam di setiap sudut ruangan. Apalagi waktu itu setiap malam pasti lampu dimatikan. Hanya ada lampu 5 watt yang menyala di luar kamar sebagai penerangan. Malam itu aku sangat ketakutan. Gelap gulita, mataku tak henti menatap kemana-mana, seperti mencari sesuatu. Dada berdegup kencang sampai sesak sulit untuk bernafas. Entah apa yang aku pikir, aku langsung menutupi seluruh tubuh dan muka menggunakan jarik. Dalam gelap dan pengap aku ketakutan, seperti banyak mata sedang menatapku di dalam kamar. Walaupun aku bersembunyi di dalam selimut, tapi entah kenapa seakan-akan aku bisa melihat seisi kamar. Entah makhluk apa saja yang sedang mengelilingku, aku sangat ketakutan. "Ma, aku melu bubuk sampean aku di ma." Artinya, "Ma, aku tidur, Ma." "Ma, ya aku takut," kataku sambil teriak. "Moh, latihan bubuk dewe sampai Rene Tidenono," atau artinya tidak boleh latihan tidur sendiri. "Sampai kesini awas saja," kata ibuku, sambil sedikit mengancam supaya aku tetap mau belajar tidur sendiri. Aku masih sangat ketakutan di kamar, masih merasa banyak mata yang sedang melihatku. Di dalam gelap, aku tidur mepet triplek. Apa sih bahasanya, pokoknya tidur dekat tembok. Aku tidak berani tidur di tengah karena aku sering tidur miring, takutnya tidur hadap tembok. Soalnya sampai sekarang pun masih parno. Takut tiba-tiba di belakang ada yang ikut tidur bareng di belakang.
dan aku pun tertidur dengan perasaan takut. Hari-hari setiap malam aku jalani seperti itu. Tidur dalam ketakutan seperti ada banyak mata yang mengawasi. Sesekali karena tak kuat menahan takut, aku langsung lari penyusul tidur dengan ibuku, walaupun akhirnya kena omel. Pernah juga minta ganti kamar yang lebih kecil, cuman ada satu ranjang kecil dan satu lemari kecil juga. Pikirku mungkin di sini tidak diganggu, tapi aku salah. Malam itu seperti biasa tidur dengan lampu mati dan ruangan gelap gulita. Aku masih mencoba tidur dengan sembunyi di dalam jarik atau selimut. Entah jam berapa ketika aku sudah mulai ngantuk, tiba-tiba aku mendengar suara-suara seperti ayam. Pik, 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 pik. Anak ayam siapa malam-malam seperti ini ada di kebun atau tidur di kamar samping yang waktu itu samping rumah pas masih kebun cukup rendah. Pik, 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 suara itu kembali terdengar. Kadang serasa jauh, kadang terasa dekat sekali. Karena penasaran, aku mengintip di sela-sela tembok yang dari anyaman bambu atau disebut gedek. Aku mencoba mencari celah yang sedikit besar. Ketika mataku sudah bisa melihat luar, betapa kagetnya ada sosok wanita berambut panjang memakai gaun putih sedang berjalan di samping rumah. Hihi, suara tertawa khasnya. Langsung aku kembali tidur dan bersembunyi di bawah selimut. Sangat ketakutan sampai selalu salah saat membaca doa. Seperti biasa, aku tertidur dengan ketakutan. Sangat banyak hal yang aku alami. Sampai terkadang aku terbiasa dengan ulah mereka. Sangat sering aku tindihan, guling yang aku peluk berubah jadi pocong, kuntilanak melayang di atasku atau genderuwo yang ikut tidur di belakangku. Jangan dikira karena terbiasa aku tidak takut, masih sangat kaget dan ketakutan. Pas kejadian takut banget karena pas ketinggian juga nggak bisa gerak, masih dinampakin kayak gitu pula. Waktu bisa gerak langsung lari keluar kamar, kayak lagi dikejar hantu, lebih tepatnya habis lihat hantu. Tapi ya nggak kapok buat tidur sendiri. Oh iya, kayaknya bukan aku saja yang sering diganggu. Jadi ortuku sudah berkali mendatangkan entah kiai, entah orang pintar atau dukun buat ke rumah untuk bikin pagar gaib. Tapi nggak pernah bertahan lama. Gangguan itu datang lagi berkali-kali ke rumahku sudah dipagari gaib. Tapi gangguan itu masih tetap muncul. Malah yang paling sering perabotan dapur yang sangat sering hilang. Entah sendok, piring, gelas, panci, pokoknya sembarang yang ada di dapur. Sering nyari irus buat ngambil sayur, dicari kemana-mana tidak ada. Tiba-tiba sudah ada di meja. Bahkan spons buat cuci piring baru aja dipakai, yang nyuci masih juga di situ. Baru ditaruh, tinggal bilas mau buat gosok piring udah nggak ada. Dicari-cari sampai diacak-acak tempat cucian, tahu-tahunya udah di tempatnya lagi. Sampai kadang saking hafalnya sering dipinjam makhluk tak kasat mata, jadi dibiarkan saja, nanti juga balik sendiri. Tapi banyak nggak baliknya. Belasan tahun kemudian, tepatnya sehabis lebaran 2019 kemarin, ayahku mengeluh sakit di leher dan sakit udah untuk menelan ludah. Sudah dibawa ke dokter tak kunjung sembuh. Jadi ceritanya dari aku kecil, kan ibuku sudah merantau ke Pulau Bali untuk mencari nafkah. Sampai sekarang masih kerja di sana. Jadi rumah sering kosong berbulan-bulan. Apalagi sekarang aku sudah menikah dan ikut suami. Ayah ikut ibu merantau, dan adikku jelas tidak berani tidur di rumah sendiri. Jadi tidur di rumah Bude. Rumahnya di belakang rumahku, jadi dekat kalau sewaktu-waktu mau pulang. Adikku sudah kerja, jadi malam tidur di rumah Bude. Pagi pulang mandi, ganti baju, terus kerja. Pulang kalau malam ya langsung ke rumah Bude. Jadi jarang di rumah ditempati. Nah, terhitung terakhir aku ke sana sebelum lebaran, rumah sudah ditinggal 4 bulanan lebih. Biasanya dulu paling 2 atau 3 bulan ibu sering pulang. Nah, kemarin lumayan lama.
Jadi rumah sangat kotor, penuh debu dan jaring laba-laba di langit-langit. Kembali kepada ayahku yang sakit. Ceritanya ayah bersih-bersih di rumah. Nah, di bagian kamar mandi, oh iya, rumahku sekarang sudah ditembok jadi kamar mandi di dalam rumah. Nah, entah karena terlalu lama ditinggal, walaupun kamar mandi sudah dikuras dibersihkan, tapi setiap mandi badan selalu gatal-gatal. Masalah lain adalah lampu kamar mandi yang mati. Kamar mandi dan kamar adikku itu bersebelahan. Jadi jalur listriknya yang satu arah. Sama ayah diganti lampu tapi nggak nyala. Anehnya lampu di kamar adikku nyala. Lalu dicoba ganti pakai lampu kamar adikku. Akhirnya nyala, tapi malah kamar adikku lampunya yang nggak nyala. Pusing ayahku ganti lampu, copot kabel di otak atik. Akhirnya nyala semualah lampu kamar mandi dan kamar adikku. Nah, diperkirakan ayahku sakit karena soal lampu dan kamar mandi. Saking sakitnya buat nelen ludah, ngangat sakit, berasa kayak ada yang nyekek leher ayah. Akhirnya atas saran kakak keponakan, dibawalah ayah ke rumah orang pintar. Katanya ayah diikutin sama nenek-nenek tua bungkuk pakai tongkat mirip mak lampir. Diobatinlah ayahku. Awalnya udah mendingan, tapi balik sakit lagi. Balik lagi ke orang pintar, katanya itu nenek gak mau lepas. Beliau menyarankan memagari gaib, tapi harus pas weton ayahku dan wetone ayah masih sebulan lagi. Akhirnya ibu ingat temannya juga punya kenalan orang pintar di Jawa Timur, sebut saja Pak Nur. Diteleponlah sama ibu suruh datang ke rumah. Entah lupa hari apa, pokoknya hujan. Sore-sore menjelang maghrib, Pak Nur datang ke rumah dijemput suami dan dari terminal. Baru sampai teras, tiba-tiba Pak Nur diam persekian detik, tapi sangat jelas Pak Nur berhenti sebentar sebelum masuk rumah. Saat sudah duduk pun Pak Nur hanya diam dan senyum. Awalnya aku pikir nih orang kok aneh, benar-benar bisa ngobatin gak? Beberapa menit kemudian Pak Nur baru bicara. Beliau bercerita baru saja tiba-tiba masuk rumah. Di teras, Pak Nur sudah dicegat sama nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu berusaha memasuki tubuh Pak Nur, ngajak berantem. Katanya si Pak Nur yang menang. Terus Pak Nur minta izin bersemedi atau apalah namanya di tempat sholat di rumah. Cukup lama, mungkin 10 menitan. Setelah itu memanggil ayah untuk diobati. Lama juga, mungkin 15 menitan. Lalu Pak Nur memanggil ibu untuk diajak musyawarah. Aku dan adikku yang kepo ikut mendekat. Niki bapaknya pun parah bu, mungkin pun dangu leh ngetut nih bapak. Maaf ya lanjut. Pripun maksudnya pak? Gimana maksudnya pak? Tanya ibu sedikit khawatir. Niki koyoke bapak ketempelan sampun dangu, tapi ngeroso parah nembel niki. Ini sepertinya bapak ketempelan sudah lama, tapi ngerasanya parahnya baru sekarang, jawab Pak Nur. Kulo nyuwun kamar bu, tak nonton kondisi rumahnya jenenge. Saya minta kamar bu buat melihat kondisi rumah ini. Ibu pun mempersilahkan Pak Nur masuk ke kamar adikku yang dekat dengan kamar mandi. Pak Nur masuk ke kamar dan menutup pintu. Tak berapa lama terdengar suara gentakan kaki 3 kali hentakan, dan terdengar suara Pak Nur. Diri seperti merapai mantra atau sesuatu. Beberapa saat kemudian terdengar lagi hentakan kaki yang sama, berulang sampai 3 kali. Sesaat kemudian Pak Nur membuka pintu, meminta kami mendekat ke kamar. Niki wau kulo kas komunikasi kali penunggu mriki. Sebenarnya omah mriki sampun dari perkampungan. Masya Allah, tibake penunggu paling enom sing ten mriki umure pun atusan. Niku sing paling enom, dereng mbok-mbokane, mbah-mbahane. Atau tadi saya sudah berkomunikasi sama penunggu di sini. Sebenarnya di sini sudah menjadi perkampungan. Penunggu di sini paling muda, umurnya sudah ratusan tahun, belum bapak ibu dan mbah-mbahnya. Mendengar hal itu antara takut, ngeri, tapi seperti teringat sesuatu. Berarti dari dulu waktu aku kecil tidur sendiri dan merasa seperti banyak yang memperhatikan. Mungkin mereka dari kampung tak kasat mata
ternyata sedang berkerumun melihatku. Atau barang-barang dapur yang sering hilang, mungkin dipinjam atau diambil mereka untuk memasak atau sekedar mengisi rumah. Tapi mereka benar-benar tak mau modal ambil barang orang lain. Itu hal pertamaku yang kupikirkan. Beriki, Rian, alas, enten sumur jamur umbien dan pojokan umbien digunakne ngin sajen tumbal ulu si gede sirah bandeng sing sampean weruhi niku siluman sing mangane tumbal. Artinya aku sempat bercerita tentang ibu yang didatangi ular. Untung sampean nolak. Nak purun nggih pun wassalam. Kalau artinya di sini dulunya hutan ada sumur di pojokan dulu digunakan untuk persembahan tumbal. Ular besar yang mendatangi ibu adalah perwujudan siluman yang memakan tumbal. Untung ibu tidak mau, kalau mau mungkin ibuku sudah wassalam atau meninggal. Terus pripun pak? Artinya lalu bagaimana? Tanya ibu cemas. Wow sampun tak pindahi kabeh kulo pidanten seguru kidul mriko. Tapi nggih jenenge mriki pun kampung desa nak sak omah mungkin mboten balik tapi wong sak desa dipeksa kok pindah mesti mengke balik malih. Jadi sak dan derenge balik omahe sampean dipagari nyen men boten saged melebet. Artinya tadi sudah saya pindah semua. Saya pindah ke laut selatan. Tapi yang namanya di sini sudah perkampungan. Kalau satu rumah mungkin tidak kembali, tapi namanya memindah paksa orang hantu atau satu kampung pasti nanti balik lagi. Jadi sebelum balik, sebaliknya rumah ibu dipagari gaib. Nggih, saya ini pripun mawon kulo manut pak. Artinya baiknya gimana saja saya ikut saja pak, kata ibu. Wau kulo nggih kas nyabut pagar enten 3. Pian sampun pernah dipagari koyoke, tapi nggih jebol. Artinya ini tadi saya juga habis nyabut 3 pagar gaib dulu pernah dipagari sepertinya, tapi yang sudah rusak. Tiba-tiba teringat dulu malam-malam entah jam berapa ada beberapa lelaki datang ke rumah. Rumah masih bertembok gede, alas masih tanah. Mereka menggali tanah di setiap sudut rumah dan tengah rumah dikubur sebuah kendi. Itu mungkin salah satu pagar gaib yang dimaksud Pak Nur, dan itu sudah sangat lama, mungkin 15 tahun yang lalu. Niki mengki kulo pagari sementara, soalnya sing saya le magari pas weton bapak. Artinya ini nanti sementara saya pelajaran gaib, soalnya bagusnya pas weton bapak. Akhirnya Pak Nur memberi 5 paku dan 4 bungkusan kecil. Masing-masing paku ditanam di sudut atas tanah. 1 paku ditanam di tengah 4 batas tadi dan 4 bungkusan masing-masing ditanam di antara 2 batas paku. 1 bungkusan ditanam tepat di depan pintu yang mengarah ke rumah. Karena posisi rumah sudah dicor, jadi 1 paku yang harus diletakkan di tengah. Sedikit susah menguburnya. Ibu meminta suamiku untuk menyembolnya, tapi kata Pak Nur tidak usah merusak cornya karena ada bekas cor yang retak. Kata Pak Nur cukup dimasukkan saja sela-sela cor yang retak, nanti paku itu akan hilang sendiri, mungkin pindah ke alam gaib. Setelah pemagaran selesai, Pak Nur memanggil kami lagi. Waktu itu posisi bapak sedang sholat, suami jagain anakku, aku, ibu sama adik mendekati. Niki kulo aja ngendiko, sebenarnya mbak sing iniki emen se ngondeli unjuk adikku, kata Pak Nur. Seketika adikku langsung menjerit, soporwe kuntilanak atake. Artinya syukurin, mungkin kuntilanak ejekku dengan nada bercanda. Opo sih mbak ki mendekin wae mosok temenan to pak. Artinya apa sih kakak ini nakut-nakutin, masa sih pak beneran? Adikku mencoba meyakinkan. Nopo nggih pak. Artinya apa iya pak? Tanya ibu juga penasaran. Tapi mungkin tak ngomongin ampun wedding nggih. Atau artinya tapi nanti jangan takut ya, kata Pak Nur. Mungkin takut kalau adikku jadi parno. Sebenarnya ten kali sing ngetuni sampai sampean mbak sing kliwo mbah waduh sing sih tangan kulo.
Menjeritlah adikku mendengar hal itu. Apa? Ya niku enten apa Pak kok ngedutne anak kula. Ya itu kenapa Pak kok ikut anak saya? Nggih seneng kalih mbake niki, tapi nak mboten ndang diusir akibatnya fatal. Artinya ia suka sama Mbak E, tapi kalau tidak segera diusir nanti bisa fatal. Fatal pripun Pak ndang dibuat mawon Pak Wedi aku, artinya fatal gimana Pak, cepet dibuang takut saya gerutu adikku. Nggih nak kesuwen mengke sampean anjele golek bojo ulune niki efektif ngadone jodoh. Nek Mbah wedoke niki marai pokoknya intine memboten saya, kalau terlalu lama nanti mbaknya sulit dapat jodoh. Ular ini efeknya menjauhkan jodoh. Kalau nenek ini ya pokoknya itunya nggak bagus, jawab Pak Nur seperti enggan menceritakan. Mungkin memang sangat buruk efeknya. Tak lama ibu minta Pak Nur menetralisir tubuh adikku, membuang apa yang berdampak negatif. Pak Nur berkata, apa yang menempel pada adikku membuatnya menjadi malas berinteraksi dengan yang lain, yang memilih menyendiri di kamar. Dan itu memang benar, adikku tak suka bersosialisasi, bahkan dengan keluarga sendiri, denganku, kakaknya dan ortuku tak suka bersengkrama atau sekedar mengobrol. Dia lebih suka menyendiri di kamar dengan dunianya, entah apa yang dilakukan. Setelah selesai tiba-tiba adikku bercerita, nang bengi aku nggak iso turu, krungu suruh koyok enek kewan gremet nang tembok, tapi tak coloki nganggo HP nggak enek opo-opo. Tadi malam aku nggak bisa tidur, dengar seperti ada binatang yang berjalan di tembok. Waktu aku senteri pakai HP, tapi tidak ada apa-apa. Niku salah siji penunggu sumur melaku gemet nang tembok. Biasane nang kula ajib teko mriki bungsu ngoteni ku mpun reti, dadi bengine sak daerenge kula teko ngitunduk. Artinya itu salah satu penghuni sumur berjalan merayap di dinding dengan cakar. Kalau saya mau datang, biasanya mereka sudah merasa saya mau datang, jadi memberi tanda. Adikku yang mendengar itu bergidik ngeri. Semalaman dia tidur dengan makhluk itu yang sedang mencakar-cakar tembok. Aku mendengar itu, ya sedikit takut dan bersyukur. Takut anakku ikut diganggu dan bersyukur tidak diganggu. Tapi semua itu ternyata hanya angan-angan saja. Malam itu Pak Nur pamit pulang, kami istirahat tidur dengan perasaan takut. Takut mengingat apa yang dialami dan diceritakan Pak Nur tadi. Tapi juga lega merasa semua sudah berakhir. Tapi 2 hari setelah Pak Nur berkunjung ke rumah, bapak kambuh lagi sakitnya. Kami sekeluarga sepakat kali ini membawa bapak periksa ke dokter, walaupun awalnya sudah periksa ke dokter 2 kali dan kata dokter gejala radang tenggorokan, tapi tak kunjung sembuh. Non medis pun sudah diusahakan. Akhirnya bapak aku suruh periksa ke dokter THT. Sore itu bapak berangkat ke rumah sakit swasta di kotaku dengan suamiku. Tapi tiba-tiba suami tetap katanya dokter THT di sana tidak berani mengambil tindakan karena termasuk penyakit membahayakan dan bapak dirujuk ke RSUD yang peralatannya lebih lengkap. Setelah dicek lab, kata dokter bapak kena penyakit tetanus. Iya tetanus, aneh kan, injak paku karatan atau besi karatan juga nggak tergores, juga nggak tetanus, dari mana coba, itu yang ku dan keluarga pikir. Tapi ya sudahlah, kami orang awam mungkin memang tidak tahu menahu soal penyakit. Jadilah bapak malam itu diopname. Tapi anehnya saat di rumah sakit bapak terlihat sehat, ngeluh leher sakit enggak, makan juga lahap bisa nelan makanan dan minuman. Padahal waktu di rumah buat menelan air minum saja sakit minta ampun. Beberapa hari berlalu, kondisi bapak mulai membaik. Malam itu ibu, adik, dan suami sedang di rumah sakit. Aku di rumah sendiri dengan anakku yang waktu itu masih berumur 6 bulan. Suami ke rumah sakit mengantar sesuatu. Malam itu selepas maghrib aku dan anakku sebut saja bara di depan TV. Aku menyuapinya makan malam. Saat itu aku merasa biasa saja, tidak ada takut atau berpikir aneh-aneh. Selesai menyuapi dan
mau memberi susu. Posisinya waktu itu waktu Gara aku sambil duduk. Kepala berada di tangan kiri dan aku sedang menyusui. Selesai menyusui, Gara melihat TV masih dalam posisi tadi. Lalu dia melihat ke pojok ruangan. Beberapa detik, tiba-tiba Gara menyembunyikan mukanya di ketiakku. Kenapa, Le? Artinya ada apa, nak? Dan aku sedikit lemas, karena baru kali ini Gara seperti itu. Gara melihatku tersenyum, tapi tiba-tiba diam dan melihat kembali ke pojok ruangan. Dia menyembunyikan lagi mukanya beberapa saat melihatku, melirik ke pojokan lagi dan bersembunyi lagi. Enten opo tuh, Le? Nek opo nang kono? Artinya ada apa, nak? Di sana ada apa? Dan seketika dadaku berdegup kencang, rasa takut menyeruak anakku yang tak pernah melakukan hal seperti itu. Ada apa? Apa yang dia lihat yang aku tak lihat? Sampai gara-gara takut dan bersembunyi tak berani melihat. Melihat sekeliling ruangan, entah kenapa suasana sangat berbeda, atau mungkin karena aku yang sedang ketakutan. Entah pandanganku mulai kabur atau memang mereka mulai mengerumunku. Entahlah, rasanya penglihatanku sedikit buram. Aku langsung bangkit dan berlari keluar rumah, mengambil kunci dan coba menutup pintu. Dadaku serasa mau meledak. Sangat ketakutan bukan padaku, tapi pada anakku. Beraninya mereka menampakkan diri pada anakku sampai dia takut. Aku masih mencoba mengunci pintu tapi tidak bisa. Mungkin karena terlalu panik. Aku lalu mendengar suara azan Isya. Aku mencoba menenangkan diri karena masih sore pikirku, jadi tidak akan ada apa-apa dan dirasa sedikit tenang. Aku mencoba mengunci pintu dan langsung pergi ke rumah Bude yang letaknya di belakang rumahku. Berjalan sedikit, berlari menyusuri jalan yang sedikit remang. Saat sudah sampai, aku menceritakan apa yang terjadi pada Bude. Bude memintaku untuk sementara tidur di sana atau menunggu suamiku pulang. Jam 10 lewat suamiku pulang. Aku cerita semuanya dan suamiku mencoba menenangkanku. Kami kembali ke rumah dan tidur. Tapi karena aku masih ketakutan, jadi semua lampu rumah aku nyalakan, tak ada yang matikan. Aku tidur dengan perasaan cemas. Entah jam berapa aku terbangun. Aku mengintip di balik gorden jendela samping kamar dapur gelap. Padahal sebelum tidur aku menyalakan semua lampu. Lihat suamiku masih terjaga. Kutanya apakah dia mematikan lampu, tapi dia jawab tidak. Lalu, apakah lampu mati sendiri? Aku menghiraukannya. Pagi setelah subuh kami bangun, dan anehnya saat kami bangun, lampu dapur sudah menyala. Entahlah, setidaknya mereka tidak mengganggu anakku. Beberapa setelahnya, bapak sudah pulang dari rumah sakit karena kondisi bapak yang sangat baik. 2 hari setelahnya, aku dan suami pamit pulang ke rumah suami karena sudah 1 bulan lebih di rumah ibu. Sebenarnya tak tega aku pulang karena bapak belum sembuh total. Sampai di rumah ibu, masih mengabari kondisi di sana. Katanya bapak di rumah masih sering kumat sakitnya. Lalu waktu di rumah sakit hampir 1 minggu bapak tidak pernah mengeluh sakit. Tapi saat di rumah sakitnya kambuh lagi. Akhirnya ibu kembali ke ruang pintar pertama untuk membuat pagar gaib lagi, dan ibu mencoba membawa bapak ke dokter syaraf. Setelah diberi resep, alhamdulillah sakitnya juga tidak kambuh. Entah karena pagar gaib atau memang bapak sakit syaraf dan sudah sembuh. Yang pasti mereka produk kampung gaib di rumahku. Kembali lagi, ibu dan bapak kembali bekerja di Bali. Dan adikku tidur di rumah Bude lagi dan rumah kembali kosong. Karena suatu hari adikku bercerita saat pulang kerja dan mau pulang ke rumah mengambil baju ganti lewat pintu dapur. Pintunya sedikit rusak, jadi kalau mau membuka harus sedikit diangkat ke atas. Pintu yang tadi pagi dikunci sudah terbuka. Bisa bayangkan apa angin yang membukanya sambil diangkat pintunya. Masih banyak lagi sebenarnya ceritanya, tapi nanti nggak habis-habis ya ceritanya. Cuma itu saja menurutku, cuma kesenangan semata. Mereka yang katanya Pak Nur sudah dipindah ke Laut Selatan ternyata kembali lagi. Kata teman ibuku yang punya kemampuan merawat, beliau berpesan kalau rumah ingin bersih, saat sudah dipindah penghuninya, rumah jangan sampai kosong lagi. Kalau kosong mereka akan datang lagi.
perkampungan kayak di rumahku. Oke guys, cukup sekian dari video dari aku. Kali ini udah panjang sekali nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.